Nani pun menggerogoti ayam rebus itu, yang ketika dikunyah Nani hampir muntah. Lawong masih ada darah, namun dia paksakan telan. Makan sebanyak-banyaknya. Babi-babi hutan ini menyerbu masuk ke dalam gua itu, mengelilingi tubuh Nani. Nani dikepung rombongan babi hutan yang Nani yakini itu babi siluman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Kisah kali ini masih seputar dunia pesugihan, dibagikan oleh salah satu Baraya KMS dari Bandung, namanya Teh Tika. Teh Tika membagikan pengalamannya di mana dulu pada tahun 2017 pernah mengantar salah satu sahabatnya, orang Garut, ke daerah Jawa Tengah untuk melakukan ritual pesugihan. Seperti biasa, sebelum lanjut ke cerita, tak akan bosan Akang mengingatkan Baraya KMS semua, klik tombol subscribe, lalu share video ini di media sosial kalian agar lebih banyak orang yang melek dan paham akibat ketika tergelincir dan masuk ke dunia hitam. Agar semakin banyak orang yang sadar kalau kekayaan sesaat yang didapat dari ritual pesugihan tentunya akan selalu membawa dampak yang begitu menyakitkan, menyengsarakan, baik di dunia ataupun di akhirat kelak. Jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar Baraya semua tetap bisa mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Teh Tika yang tinggal di daerah Bandung, dia mempunyai seorang sahabat yang bernama Nani. Sahabat semasa dulu pernah terjerumus di dunia hitam menjadi seorang PSK. Nani adalah seorang ibu rumah tangga, mempunyai 5 orang anak serta seorang suami mokondo yang tak pernah mau bekerja untuk menghidupi rumah tangganya. Suami Nani yang bernama Mang Kanda, mantan seorang santri di sebuah pondok pesantren, di mana dulu selepas selesai mondok langsung menikahi Nani yang menjadi kekasihnya. Namun Kanda, dia ini nggak mau kerja nyari nafkah seperti orang lain. Kerjanya ya tiap hari cuma ngaji. Kalaupun cari uang, itu hanya ala kadarnya, sekedar buat makan. Bahkan terkadang kerja serabutan yang dilakukan oleh Kanda tak cukup untuk makan sehari-hari keluarga mereka. Seringkali dibantu oleh orang tua dari Teh Nani. Dikarenakan hal itu, ditambah lagi Nani saat itu sudah punya beberapa orang anak, karena nggak boleh KB nih sama si Kanda, haram katanya. Bikin anak kenceng, tapi nafkahin kagak mau. Nah ini tipe orang kurang ajar yang tak pantas disebut manusia. Si Kanda. Ini kisah nyata ya. Nah Nani, karena anak yang banyak, biaya hidup begitu besar, suami pemalas, dia pun akhirnya terjerumus ke dunia hitam.
Awalnya dia merantau ke Bandung. Namun oleh majikannya, dia ditipu, malah dijual ke sebuah tempat prostitusi. Dan di tempat prostitusi itulah Nani pun berkenalan dengan Tika, sesama PSK, sampai mereka menjadi sahabat karena latar belakang mereka yang begitu sama. Jadi Teh Tika pun itu suaminya gak pada tanggung jawab. Nikah bikin anak, cerai, nikah bikin anak, cerai. Begitu mengenaskan nasib kedua orang sahabat ini. Nani selepas beberapa tahun jadi PSK, uang dia tabung. Saat itu tabungan Nani cukup besar. Nani pun berniat berhenti dari pekerjaan kotornya itu, lantas balik ke Garut untuk merintis usaha. Hal itu pun Nani sampaikan ke Tika. Ternyata Tika punya niat yang serupa pula, ingin berhenti jadi PSK. Maka mereka pun menebus diri ke mucikari pimpinannya. Jadi kalau mau keluar ya mesti nebus, karena dulu kan mereka ini dijual. Nah, singkatnya, lepas jadi PSK, Nani pun balik lagi ke Garut. Di Garut kembali hidup dengan suami mokondoknya, yang walaupun gak tanggung jawab, tapi Nani ini kepalang cinta sama si Kanda. Nah, waktu itu Nani dan Kanda ini punya anak 5, gak tanggung-tanggung. Anak mereka ini 5. Jarak kelahirannya pun ya paling cuman 1 tahunan dari ke-5 orang anak ini. Nah, Nani buka usaha warung kelontongan, warung sembako. Nah, di sini si Kanda betul-betul nggak tahu diri. Kalau dulu Kanda masih mau kerja, ya walaupun sekedar serabutan, disuruh orang dapat bayaran yang nggak seberapa. Tapi pas Nani buka warung kelontongan, Kanda gak mau kerja sama sekali. Yang lebih lucu, bahasanya kayak gini. Neng, kamu yang nyari duit, jualan sembako di warung. Nah, Akang yang ikhtiar jalur langit. Akang ngaji, sholat, ibadah, wiridan. Neng yang kerja. Jadi kita bagi tugas. Akang urusan akhiratnya, Neng urusan dunianya. Kayak yang bagus kan? Kayak yang bagus. Tapi ini kurang ajar. Dunia akhirat itu tanggungan suami, bukan tanggungan istri. Nah, di sini Nani pun gak bisa berbuat apa-apa. Toh yang penting keluarga mereka bisa hidup. Usaha berjalan. Namun di sini Kanda betul-betul tak mau membantu sama sekali. Sekedar belanja ke pasar pun Nani sendirian yang belanja. Sedangkan Kanda kerjanya cuma makan, ngopi, ngerokok. Itu pun rokok nggak mau yang murah. Maunya rokok yang bagus, ngambil terus dari warung. Laba nggak seberapa dari warung sembako. Yang dimakan sama si Kanda itu lebih besar dari laba harian usahanya Nani. Yang akibatnya hanya dalam 1 tahun usaha warung sembako Nani ini hampir bangkrut dan membuat Nani betul-betul pusing. Ketika Kanda dimarahi, dia selalu mengelak dengan menggunakan dalil-dalil dan hadis. Sabarlah, ujianlah. Nah, ini susahnya kalau nikah sama orang yang mabok agama, ngamalin kagak. Waktu itu satu ketika, Nani yang sedang melamun, memikirkan hidupnya yang begitu keras. Nani ini teringat sebuah kejadian waktu dulu masih jadi PSK di Bandung. Waktu jadi PSK di Bandung, Nani ini punya langganan seorang bos besar berasal dari daerah Jawa Tengah. Nah, si bos besar ini betul-betul suka sama si Nani. Dalam 1 minggu bisa 3 kali booking Nani di hotel.
Bahkan sempat pula si bos besar ini nawarin Nani agar menceraikan suaminya dan mau jadi istri simpanan si bos ini. Nah, satu saat Nani diboking sama si bos dari Jawa Tengah nih. Diboking di sebuah hotel. Namun sebelum melakukan aktivitas tabu, Nani dan si pelanggannya ini minum-minum terlebih dulu. Nah, lagi dalam kondisi pengaruh alkohol dari minuman keras yang diminum si bos ini ditanya sama Nani, "Bos, kok bisa sih kaya raya, punya perusahaan, usaha di mana-mana, rahasianya apa, Bos?" Nah, si bosnya ini tersenyum sambil tertawa. Dia berkata, "Nih, dulu saya ini sama orang miskin, orang susah. Cuma saya ini nekat. Saya bisa kaya raya. Itu dari hasil pesugihan di daerah Tuban. Nah, Nani, kalau kamu mau merubah nasib, kamu bisa ngikutin jejak saya. Coba ambil kertas, tak tulis alamat dukunnya. Ya siapa tahu, satu saat nanti kamu mau dan berminat mengikuti jejak langkah saya," ucap si bos besar ini. Yang langsung saja Nani ngambil kertas dari tasnya, diserahkan ke si bos itu, dan si bos itu menuliskan alamat dukun di daerah Tuban yang membantu dia kaya raya. Nah, selepas itu kertas pun dimasukkan ke dalam dompetnya Nani. Ya langsung aja kan, mereka pun tunggang-tunggangan, dan subuhnya Nani pulang ke rumah mucikarinya. Teringat akan hal itu, buru-burulah Nani ini masuk ke dalam kamar, mencari dompet yang dulu tersimpan alamat si dukun dari Tuban. Ya sekitar 2 tahun lalulah kejadiannya. Nah, ketika dompet dibuka, kertas itu masih ada. Apa mungkin ya? Coba datengin dukun ini. Tapi biayanya pasti besar, pikir Nani. Apalagi di tabungan, uang yang tersisa milik Nani itu hanya sekitar 15 juta rupiah. Itu harta satu-satunya yang tersisa. Di luar rumah tentunya. Warung sembako udah nggak ada harapan. Bentar lagi juga bangkrut tuh. Nani udah nggak ada modal buat belanja. Nani pun menyimpan kembali alamat dukun dari Tuban itu. Nah, lalu beberapa hari kemudian, Nani ini dikunjungi oleh salah satu saudara sepupunya dari daerah Bungbulang. Di Garut ini Nani tinggal sebut saja di Desa Jelegong. Nah, ada saudaranya dari Bungbulang datang ke Jelegong, mampir ke rumah Nani. Nah, waktu ngomong-ngomong sama Nani, Nani pun kan curhat lah tentang kondisi rumah tangganya. Nah, di sini saudaranya Nani ini sambil berbisik berkata, "Nani, kamu ini sampai kapanpun gak akan bisa kaya raya. Lawang kamu punya suaminya pengangguran, bikin anak aja segut, semangat, biayain kagak. Nih, kalau kamu pengen kaya raya, coba kamu datang ke daerah Jogja, ke Parangtritis, datang ke Sendang Pepe. Kata orang, kalau kita datang ke Sendang Pepe, kita bisa beli tuyul, yang nantinya tuyul itu akan membantu kita mencari uang. Gak ribet. Gak perlu banyak ritual aneh-aneh. Tinggal langsung ketemu sama juru kuncinya." Akang tahu dari temen Akang yang pernah beli tuyul ke Sendang Pepe. Coba aja kamu ke sana, ucap si saudara sepupunya Nani. Nani pun berminat. Terlebih katanya nggak perlu ritual macam-macam, nggak kayak pesugihan-pesugihan lain yang sempat diceritakan atau diketahui oleh Nani. Namun di sini kan Nani bingung, kalau sendirian ke sana, kalau ada apa-apa gimana? Nah, di sini Nani pun teringat sama Teh Tika. Niatnya Nani
mau ajak Tika ke Jawa Tengah menemani dirinya. Singkat cerita, selepas Nani membulatkan tekad, dia tarik uang dari bank. Uang 15 juta diambil semua. Nani pun langsung berangkat ke Bandung menuju ke rumahnya Teh Tika. Singkat cerita, tiba di Bandung, naik angkot ke daerah Kopo, menuju rumah Tika yang dulu sering didatangi oleh Nani. Karena kalau pas lagi libur nggak jual, Nani ini suka nginap di rumahnya Teh Tika. Singkat cerita, ketemulah Nani sama Teh Tika nih. Waktu itu, selain bertanya kabar, Nani langsung ngomong ke Tika, "Kak, temenin saya yuk." "Kemana Teh?" "Lah, pokoknya temenin saya mau ke Jogja." "Aduh, bukan gak mau Teh, saya ini gak punya uang buat ongkos. Tahu sendirilah Teh, semenjak berhenti jadi PSK, saya sendiri berjuang menghidupi 4 orang anak. Itu pun dari hasil jualan makanan yang gak seberapa. Mana ada buat ongkos berangkat ke Jogja." Tika, kalau masalah ongkos, kamu gak perlu khawatir. Ongkos, makan, segala macam saya yang tanggung. Saya cuman butuh temen. Kamu ini kan dulu pernah tuh tinggal di daerah Jawa Tengah. Setidaknya kamu kan tahu seluk-beluk daerah sana. Nah, di sini Nani belum cerita tujuan dia ke Jogja itu apa. Singkatnya, Tika pun setuju. Lalu esok paginya, Tika dan Nani berangkat dari Bandung naik bis yang langsung menuju ke daerah Yogyakarta. Di Yogyakarta, mereka turun di Terminal Giwangan. Nah, dari Giwangan naik angkutan umum lagi, katanya langsung menuju ke daerah Bantul yang jadi tujuannya Pantai Parangtritis. Tiba di Parangtritis nih, esok harinya nih, Nani dan Tika mampir ke sebuah warung istirahat di pinggiran Pantai Parangtritis dan nanya ke si pemilik warung, "Bu, mau tanya nih Bu, Ibu tahu Sendang Pepe nggak?" "Yo tahu lah, cuman kalau dari sini ya lumayan jauh. Kalau Sendang Pepe itu ada di sebelah timur," ucap si pemilik warung. "Memangnya Mbak berdua ini dari mana? Mau kemana?" "Ini loh Bu, saya berdua ini dari Bandung. Tujuannya ya mau ke Sendang Pepe. Cuman kita baru pertama kali datang ke daerah sini. Barangkali Ibu tahu tempat juru kunci Sendang Pepe di sebelah mana?" "Oh, mau ke Sendang Pepe, mau ke juru kunci? Gampang. Nanti selepas ngopi, selepas istirahat, itu tuh ada tukang ojek. Nanti naik ojek aja. Nanti dianterin langsung ke rumahnya juru kunci," ucap si pemilik warung. Setengah jam kemudian, selesai istirahat, ngopi, makan di warung itu, Nani dan Tika diantar 2 ojek menuju ke rumah si dukun, si juru kunci Sendang Pepe. Tak makan waktu lama, mereka pun diantar ke tempat mangkal si juru kunci. Karena memang setahu Akang dari dulu, juru kunci Sendang Pepe ini, dia punya kantor. Kantornya itu berupa warteg. Nah, biasanya yang mau pada beli tuyul tuh, itu datangnya ke sana, nemuin si juru kunci. Bertemulah Nani dan Teh Tika dengan juru kunci Sendang Pepe. Nani yang memang sudah ada tujuan mau beli tuyul, dia pun langsung nanya ke juru kunci, "Mbah, katanya Mbah ini bisa ngasih tuyul ya?" "Iya, Sendang Pepe itu memang saya yang urus, saya yang jaga. Ya di Sendang Pepe ini memang tempatnya jual beli tuyul. Lah kalian tahu dari mana? Kalian ini kan bukan orang sini." "Ya ada lah Mbah, memang kami berdua kan dari Bandung. Saya dari Garut. Saya dikasih tahu sama saudara saya.
Katanya ada temennya yang beli tuyul dari Sendang Pepe. Sekarang dia kaya raya, Mbah, jadi juragan angkot. Itu cerita lain nanti ya. Oh gitu. Ya sudah. Mau beri tuyul yang harga berapa? Loh, memang beda-beda, Mbah? Tanya Nani. Lawang Tika ini dari tadi cuman jadi pendengar aja. Ya beda, Nduk. Harganya beda-beda. Ada yang harga 5 juta, 10 juta. Dan yang paling mahal itu harga 30 juta. Itu tuyul premium. VIP. Wah, hasilnya ya sesuai dengan mahar. Kalau yang 5 juta, ya 5 juta kesanggupan dia setiap hari. Kalau 30 juta, 30 juta yang bisa dia berikan untuk kita setiap harinya. Terserah kamu, sanggupnya beli yang mana. Oh gitu, Mbah. Ya paling saya sanggupnya yang 5 juta, Mbah. Soalnya saya memang gak punya uang banyak. Bisa, bisa. Gampang. Nanti tinggal kita ritual di Sendang Pepe. Tapi Mbah, mohon maaf nih, Mbah. Syaratnya itu apa ya, Mbah? Kalau kita piara tuyul dari Sendang Pepe. Yo, syaratnya sama saja. Yang pertama mesti ada kamar khusus. Sediain pula tempat tidur, bantal, guling. Sama seperti kita nyediain tempat tidur buat anak-anak. Dan yang penting sesaji. Sesaji harus ada setiap hari. Dan yang paling penting lagi, kamu selaku ibu dari si tuyul, majikan si tuyul itu, kamu harus netein tuyul setiap hari. Ucap si juru kunci. Mendengar harus netein tuyul tiap hari. Tentunya di sini Nani terkejut. Waduh, apa nggak bisa, Mbah? Kalau nggak perlu netein tuyul? Ya nggak bisa. Itu kewajiban utama. Ini kepake tumbal. Cuman cukup nyusuin tuyul tiap malam. Gimana? Waduh, Mbah, kalau mesti nyusuin tuyul, saya ndak mau lah, Mbah. Lawang saya nyusuin suami aja Mbah. Apalagi ini, harus nyusuin tuyul yang mukanya menyeramkan. Amit-amit dah, Mbah. Enggak lah, Mbah, gak jadi saya beli tuyul. Kira-kira ada pesugihan lain gak, Mbah, di Sendang Pepe? Ya ndak ada. Si Mbah ya cuman bisa bantu tuyul saja. Yang lainnya nggak ada. Cari saja di tempat lain. Ucap juru kunci dengan nada yang begitu kecewa. Ya gimana nggak kecewa? Gagal dapat duit loh. Gara-gara nih tamunya gak mau nyusuin tuyul. Lah dikira kayak piara kambing apa? Cukup dikasih makan doang? Kagak. Tuyul ya tetap mesti disusui. Yang diminumnya darah. Akhirnya di sini Nani pun membatalkan niatannya beli tuyul di Sendang Pepe. Dia pun langsung pamitan dari rumah juru kunci. Nah, keluar dari tempat si juru kunci, Tika ini bertanya, Teh Nani, tadi teh beneran Teh Nani teh mau beli tuyul? Iya Tika, terus terang saja. Memang dari awal saya nggak mau cerita, takut kamu nggak mau nemenin. Saya teh dah capek Tika, capek hidup miskin. Makanya sampai ngajak kamu nemenin saya kemari. Tapi nggak nyangka, ternyata harus netein tuyul. Amit-amit. Lah terus kita mau kemana teh? Udahlah, kita ke terminal dulu. Nanti istirahat di sana, baru teteh cerita. Ucap si Nani. Akhirnya Tika dan Nani pun pergi langsung menuju ke terminal Giwangan. Di terminal Giwangan, mereka berdua pun nyari warung, ngopi, makan. Udah agak lapar nih, udah tengah hari. Lah di sini Teh Nani ngomong ke Tika, Tik, kita ini sudah setengah perjalanan. Sudah jauh. Sia-sia kalau rasanya sekarang harus balik lagi ke Bandung. Lah terus mau kemana lagi Teh? Begini. Selepas kita istirahat, makan, kita
langsung menuju ke daerah Tuban. Tuban. Ngapain ke Tuban teh? Adalah pokoknya. Yang jelas di Tuban ini ada pesugihan pula. Itu teteh dapat dulu dari salah satu langganan teteh waktu kita kerja bareng di Bandung loh. Oh gitu. Jadi ternyata Nani ini sudah ada alternatif lain. Dia nggak mau gagal di Sendang Pepe langsung balik ke Bandung. Berniat mau langsung ke Tuban, menuju ke tempat tinggal seorang dukun yang dulu dikasih oleh langganannya itu. Singkat cerita, berangkatlah nih Nani dan Teh Tika langsung menuju ke daerah Tuban. Tiba di daerah Tuban, Jawa Timur. Tuban ini sebuah kabupaten di Jawa Timur yang terkenal dengan Kabupaten Seribu Goa. Begitu banyak goa-goa alam yang ada di daerah Tuban. Baik goa yang dijadikan tempat wisata, tempat rekreasi, ada pula goa yang jadi tempat wisata religi, dan banyak pula goa-goa yang misterius yang masih belum terjamah oleh tangan manusia. Setibanya di Tuban, Nani dan Tika langsung menuju ke pangkalan ojek, menyerahkan alamat si dukun. Yang ternyata ojek-ojek di sana itu sudah pada tahu. Konon katanya ojek-ojek di situ sudah sering antar orang dari luar kota yang menuju ke sana. Diantarlah nih oleh dua ojek. Nani dan Tika menempuh perjalanan yang begitu jauh. Tempat tinggal si dukun ternyata berada di sebuah pedesaan yang jauh dari pusat perkotaan. Jalanannya pun ya katanya aspal, cuman aspal berbatu. Bukan aspal seperti di jalan-jalan utama. Dan desanya pun masih begitu asri. Berbatasan dengan sebuah hutan katanya. Cuman sayangnya di sini Teh Tika itu nggak tahu nama desanya dan lokasi hutan yang mereka datangi pada waktu nganter Teh Nani pesugihan. Singkat cerita, tibalah mereka berdua di rumah si dukun yang dikenal dengan nama Mbah Wanto dengan istrinya Mbok Tri. Dua pasangan orang tua ini begitu ramah, baik, menerima kedatangan Nani dan Teh Tika dengan begitu terbuka. Ramah tamah bahasanya membuat Tika dan Nani walau baru pertama bertemu, tapi seperti sudah ada ikatan chemistry yang cukup kuat. Mereka berdua pun dipersilahkan masuk ke dalam rumah si Mbah Wanto. Nani Tika duduk di ruang tamu berhadapan dengan Mbah Wanto dan istrinya. Istri Mbah Wanto menyuguhkan teh manis dan ubi-ubian rebus. Lalu Mbah Wanto ini bertanya, "Kalian berdua ini dari mana? Ada keperluan apa datang ke tempatnya si Mbah?" "Gini Mbah, saya dari Garut, Jawa Barat," ucap Nani. "Dan kawan saya ini dari Bandung. Kalau kawan saya datang kemari cuma nemenin saya Mbah." Begini Mbah, Nani pun menceritakan perjalanan hidupnya. Punya suami yang mau kondo, gak mau kerja. Usaha bangkrut, hidup hampir terlunta-lunta. Nani pun berterus terang, dia datang menemui Mbah Wanto mau diantar dan dibantu menjalankan ritual pesugihan. "Tolong Mbah, saya pengen kaya raya. Tolong si Mbah mau bantu saya." Baik, begini Neng Nani. Si Mbah bisa bantu. Asal Neng Nani ini sanggup
dengan semua ritual yang akan dijalani nanti. Yang namanya pesugihan, sekali kita berjalan di jalan hitam seperti itu, tak ada jalan untuk kembali. Karena akibatnya fatal, kamu bisa mati. Dan yang kedua, pesugihan itu nggak gratis. Harus ada yang dikorbankan. Harus ada tumbal. Tumbal. Tumbalnya apa, Mbah? Ya manusia. Kalau kamu mau, Simbah sanggup bantu kamu sampai lulus menjalani ritual pesugihan. Nani terdiam sekejap. Mendengar harus ada tumbal untuk pesugihan yang nantinya bakal dia jalani. Namun pikiran Nani, dia ini dah capek hidup miskin. Dia pun setuju. Tumbal apapun yang diminta nanti akan Nani berikan. Mendengar itu Mbah Wanto ya tersenyum. Baik, bagus. Memang harus seperti itu. Jer Basuki bawa beo. Harus ada pengorbanan kalau ada keinginan. Begini. Di tempat Simbah ini ada banyak pesugihan. Ada pesugihan 7 lawang. 7 lawang. Pesugihan apa, Mbah? Pesugihan 7 lawang. Yaitu 7 jenis pesugihan yang berbeda. Tergantung kamu mau ngambil yang mana. Pertama, ada pesugihan buto ijo, tuyul, pesugihan pocong, pesugihan siluman ular, pesugihan babi, siluman babi, ngepet, dan yang lainnya. Tinggal kamu mau pilih yang mana. Buto ijo ngeri, takut si Nani, gak mau dia. Tuyul, ya jelas gak mau, wong disendang pepe aja ditolak. Siluman ular ngeri, geli, takut sama yang namanya ular si Nani ini. Pocong, apalagi serem dong. Mesti ngikutin pesugihan pocong. Akhirnya apa? Dari sekian jenis pesugihan yang ditawarkan dari pesugihan 7 lawang, Nani pun memilih ikut pesugihan siluman bagong. Nani milih ikut pesugihan babi ngepet. Selepas itu, Mbah Wanto menjelaskan sarana dan prasarana ritual yang harus dipenuhi oleh Nani. Yang di total-total semuanya itu sekitar 5 juta rupiah. Namun dijamin berhasil oleh Mbah Wanto. Bagaimana? Apa sanggup dengan biaya sebesar itu? Sanggup, Mbah? Sanggup. Tapi kira-kira ritualnya kapan, Mbah? Untuk ritual, besok malam saja kita lakukan. Malam ini, istirahat saja terlebih dulu. Sekaligus Simbah mau menyediakan sarana prasarana untuk ritual. Nani pun paham, lantas Nani dan Tika malam itu dia menginap di rumahnya Mbah Wanto. Esoknya, Mbok Tri, dia pun pergi ke pasar di daerah Tuban. Ya mungkin beli sesaji untuk keperluan ritual pesugihan babi ngepet yang akan dijalankan oleh Teh Nani. Malam harinya, selepas maghrib, Nani dimandikan terlebih dulu oleh Mbok Tri, istrinya Simbah Wanto. Karena harus disucikan terlebih dulu sebelum dibawa ke tempat pesugihan siluman babi. Nani dimandikan oleh Mbok Tri di belakang rumah. Yang selepas dimandikan sekitar jam 7 malam, Nani dibawa oleh Mbah Wanto dan Mbok Tri menuju ke lokasi tempat ritual, tempat semedi. Sedangkan Tika disuruh menunggu di dalam rumah.
Selepas kepergian Nani, Mbah Wanto dan Mbok Tri, Tika hanya duduk diam di ruang tamu sambil mainin HP. Saat itu tahun 2017. Tika pun penasaran, ritual macam apa sih yang akan dilakukan oleh Nani. Terlebih kata si Mbah Wanto, Nani itu nanti melakukan semedi selama 4 hari 4 malam dan dalam kondisi berpuasa. Waduh, kayak gimana ya ritualnya? Apa si Teh Nani berani semedi sampai 4 hari 4 malam? Apa dia bakal kuat? Pikir Tika. Namun Tika tak pedulilah. Lawong dia pergi ke sana cuma nganter doang. Walaupun dalam hati Tika ini ya agak menyesalkan Teh Nani yang begitu nekat sampai memilih jalan pesugihan. Singkat cerita, 2 jam kemudian terdengar suara orang berjalan mendekati halaman rumahnya Mbah Wanto. Tika yang tiduran di kursi di ruang tamu lantas terbangun. Begitu gordeng dia singkapkan, ternyata yang datang itu Mbah Wanto dan istrinya. Mbah Wanto dan istrinya masuk ke dalam rumah. Loh, Neng Tika, nggak tidur? Belum ngantuk, Mbah. Ya sudah, kita makan dulu ya. Boleh, Mbah. Lalu Mbok Tri membawa makanan nasi beserta lauk pauknya ke ruang tamu. Mereka bertiga pun makan malam bersama. Nah, ketika sedang makan, Tika ini menanyakan perihal Teh Nani. Mbah, itu Teh Nani gimana, Mbah? Oh, dia sekarang lagi semedi di dalam goa. Ya, sampai 4 hari ke depan. Dimulai dari hari ini. Ya mudah-mudahan saja temanmu itu bisa berhasil, bisa lulus dalam pesugihan yang dia jalani. Oh iya Neng, apa kamu gak berminat seperti temanmu itu? Sayang loh, sudah jauh-jauh dari Bandung datang kemari gak dapat apa-apa. Waduh Mbah, gak dulu lah Mbah. Gak mau saya kalau harus ada tumbal. Gak berani saya Mbah. Neng, ya wis, makan dulu. Nanti selepas makan baru Simbah cerita. Singkat cerita, beres makan nih, Tika ngerokok dong. Udah biasa ngerokok dia. Sampai sekarang pun masih ngerokok. Ngerokok bareng sama Mbah Wanto dan istrinya. Mbah Wanto berkata, Neng Tika, kalau Neng Tika takut dengan pesugihan yang harus ada tumbal, gak berani ngasih tumbal manusia, sebenarnya ada loh pesugihan putih tanpa tumbal. Pesugihan putih tanpa tumbal. Pesugihan apa Mbah? Emangnya ada pesugihan yang gak pakai tumbal? Ada Neng, ada. Kalau Neng Tika mau, Simbah bisa bantu. Itu nanti Neng Tika nikah sama jin. Dan si jin yang jadi suami Neng Tika itu nantinya akan membantu Neng Tika jadi orang kaya raya. Gimana? Apa mau? Waduh, menarik sih Mbah. Tapi enggak lah Mbah, saya enggak punya uang buat maharnya. Soalnya kata Mbah Wanto, itu maharnya sekitar 3 juta. Namun dijamin berhasil dan gak perlu ada tumbal. Lawong judulnya aja pesugihan putih, nikah sama jin muslim. Teh Tika menolak, gak mau. Akhirnya ya Mbah Wanto pun tak memaksa. Wong dia cuma nawarin karena sayang jauh-jauh dari Bandung datang ke Tuban tak dapat apa-apa. Hari-hari pun berlalu. Tepat di hari keempat semedinya Teh Nani, sekitar jam 3 dini hari. Waktu itu Tika sendiri nggak bisa tidur. Entah kenapa tuh. Nah jam 3
si Mbah Wanto ini pamitan, katanya mau menjemput Nani karena hari itu hari terakhir semedi. Pergilah si Mbah Wanto dan istrinya, menyisakan Teh Tika sendiri di dalam rumah. 1 jam pasca Mbah Wanto dan si istrinya pergi, mereka datang kembali dengan Teh Nani. Ketika datang, masuk ke dalam rumah, terlihat Teh Nani ini seperti yang begitu kelelahan. Sampai jalannya aja itu dipapah oleh Mbah Wanto serta istrinya. Napasnya tersengal-sengal, mukanya agak pucat. Loh, udah pulang Teh? Iya, Teteh sudah selesai dijemput sama Mbah Wanto dan istrinya, ucap Teh Nani yang langsung duduk di kursi. Terlihat Nani ini datang membawa kantung kresek hitam. Kresek itu pun disimpan tepat di samping Nani. Nah, di sini Tika intip dong. Loh, tak kirain duit, pikir si Tika. Ternyata isi kantung kresek itu kain hitam. Baunya wangi. Wangi bercampur bau apa? Teh, itu teh apa? Oh, ini kain. Kain. Kain buat apa? Ah, gak usah pengen tahu lah. Namun dalam hati Tika udah curiga. Ini kan pesugihannya babi ngepet. Di film-film kan banyak tuh. Nah, pikirnya Tika, itu kain pasti nantinya digunakan untuk merubah wujudnya Nani. Selepas istirahat, Nani ini diberi air doa oleh si Mbah Wanto. Air doa langsung diminum, ajaib tuh. Tubuh yang lemas langsung bertenaga seketika. Nah, jam 5 dini hari, Nani ditemui oleh Mbah Wanto. Waktu itu dalam kamar istirahat. Neng Nani, ikut dulu sama Simbah untuk ritual terakhir. Baik Mbah. Ritual apa Mbah? Tanya Tika. Oh, ini mau sembelih ayam. Oh, Tika hanya mengangguk saja, cuman bilang oh doang. Nani pun keluar, langsung ke belakang rumah mengikuti Mbah Wanto. Nah, di luar, Nani itu menyembelih seekor ayam jantan yang sudah didoakan, dimantra-mantrai oleh Mbah Wanto. Kebetulan lokasi tempat nyembelih ayamnya itu di belakang kamar yang ditempati oleh Tika. Nah, terdengar dong pembicaraan mereka berdua. Wong rumahnya si Mbah Wanto ini dindingnya kan dari anyaman bambu. Nani ketika bicara dengan si Mbah Wanto itu dicuri dengar oleh Tika. Tika ngintip nih dari dalam kamar, nempelin telinga di dinding bambu. Nah, pembicaraan mereka kurang lebih seperti ini. Neng Nani, apa sudah mantap hati siapa yang mau kamu jadikan tumbal? Sudah Mbah, sesuai dengan pembicaraan saya dengan Prabu Kalasrenggi. Anak saya Mbah, anak saya yang pertama saya serahkan jadi tumbal, ucap Nani. Tika di dalam kamar terkejut dia, sampai hampir teriak. Langsung sontak tutup mulut. Gak nyangka Teh Nani tega menumbalkan anak kandungnya sendiri. Mbah Wanto tersenyum tertawa kecil. Lantas ayam pun disembelih. Namun bukan suara ayam yang terdengar. Justru yang didengar oleh Tika dari dalam kamar itu adalah suara seorang anak laki-laki. Yang dipastikan itu adalah suara anak pertamanya Teh Nani. Selesai nih ritual penumbalan dengan media menyembelih seekor ayam. Mereka berdua masuk kembali ke dalam rumah. Tika
keluar menuju ruang tamu. Lalu ayam yang tadi disembelih itu langsung dibuang bulu-bulunya dan direbus oleh istri Mbah Wanto. Mbah Wanto datang ke ruang tamu. Neng Nani, ayam yang tadi direbus sama Simbo, nanti harus kamu habiskan sekenyangnya. Gak boleh dimakan siapapun selain oleh kamu. Baik, Mbak. Nah, selang setengah jam kemudian, jam setengah 6 nih, Simbo Tri datang ke ruang tamu membawa nampan dengan seekor ayam rebus utuh. Ini betul-betul cuman direbus tanpa bumbu. Ayam kampung, ayam jago, direbus setengah jam. Lu bayangin matang apa kagak? Dijamin kagak. Bahkan ketika diletakkan di atas meja, nampan yang berisi ayam rebus itu dalemannya nggak dibuang. Jadi cuma dibuang bulunya, direbus langsung, diletakkan di atas meja, di nampan. Itu di toppingnya itu kembang 7 rupa. Bukan lalapan, kembang 7 rupa. Nani disuruh habisin tuh ayam. Nani menelan ludah, baunya anyir. Disaksikan oleh Tika, Mbah Wanto dan istrinya. Nani pun menggerogoti ayam rebus itu, yang ketika dikunyah Nani hampir muntah. Lawang masih ada darah, namun dia paksakan telan, makan sebanyak-banyaknya, ucap si Mbah Wanto. Begitu menjijikan, karena Teh Tika menyaksikan sendiri ketika Nani memakan jeroan ayam. Lu tahu jeroan ayam isinya kotoran ayam tikotok, itu dimakan sama si Nani. Nani udah mau muntah, Tika pun mau muntah juga, jijik lihat itu semua. Namun terpaksa karena disuruh oleh Mbah Wanto. Singkatnya tuh ayam gak habis. Tapi kata Mbah Wanto, gak apa-apa. Selepas itu Nani minum air anget tuh biar gak muntah lagi. Nani pun dipanggil ke dapur oleh Mbah Wanto, diajak berbicara. Mungkin Mbah Wanto akan memberikan instruksi apa-apa saja yang nanti harus Nani lakukan. Selepas itu Nani pun tidur sekejap. Lalu jam 12 siang Nani dan Teh Tika pamitan pulang dari rumahnya Mbah Wanto, langsung menuju ke terminal. Hari itu juga mereka berdua pulang kembali ke Jawa Barat. Di perjalanan pulang, Tika ini masih penasaran dengan ritual seperti apa yang dilakukan oleh Teh Nani. Teh, selama 4 hari 4 malam Teteh ritual, itu ritualnya kayak apa Teh? Ya ritualnya cuman semedi dalam goa. Nantilah Teteh ceritakan kalau kita istirahat di rest area, ucap Teh Nani. Tika pun mengangguk saja. Singkatnya nih, istirahat di sebuah rest area, semua penumpang turun dari bis. Termasuk Nani dan Tika yang mampir ke warung, sebuah warteg, makan di sana. Nah, sambil makan inilah Teh Nani pun menceritakan perjalanannya, pengalamannya ketika ritual di dalam goa pesugihan babi ngepet. Menurut cerita Teh Nani, ketika malam pertama selesai dimandikan, dibawa oleh Mbah Wanto dan Mbok Tri, ternyata Nani ini dibawa ke sebuah hutan yang tak jauh dari kediaman rumahnya Mbah Wanto. Nah, di hutan ini ternyata 7 lawang atau 7 lokasi pesugihan itu tempatnya berbeda-beda. Jadi 7 pesugihan ini tempatnya nggak sama. Mereka bertiga berjalan di jalanan setapak masuk ke dalam hutan. Nah, jalanan ini bercabang. Di situ si Mbah Wanto jelaskan, nah ini yang ke pesugihan ular, ini ke pocong, ini buto ijo, ini tuyul.
Nah terus kita kemana Mbah? Kita ke jalan sini. Ikuti saja Simbah. Nani berjalan di tengah, di belakangnya Mbok Tri. Membawa penerangan sebuah senter. Ternyata yang dituju itu mulut sebuah goa yang begitu gelap. Namun, ketika di tengah perjalanan di jalanan setapak menuju ke goa, sepanjang perjalanan ini, Nani seringkali papasan dengan rombongan-rombongan babi hutan. Agak takut nih Nani lihat babi rombongan kayak gitu. Nani bertanya, Mbah, lah itu babi beneran? Neng, itu memang babi. Tapi itu babi jelmaan. Rakyatnya Prabu Kalasrenggi. Di antaranya juga, itu adalah para pelaku pesugihan. Yang ketika mereka nanti, mereka tinggal di alamnya Prabu Kalasrenggi. Dan kalau keliaran, wujudnya seperti babi. Terkejut dong Nani. Berarti nanti pun dia akan seperti babi-babi, bagong-bagong yang papasan sama dia. Bergidik ngeri Nani, hampir dia mau batalin. Tapi teringat akan kemiskinan yang dia alami. Nekat akhirnya Teh Nani. Nah, tiba nih di mulut goa. Goanya itu begitu gelap, pekat, pengap, serem. Namun di sini si Mbah Wanto dan Mbok Tri itu tak bilang nama gua itu gua apa. Seolah memang disembunyikan nih nama goanya, tempat pesugihannya. Ketika mereka bertiga berjalan memasuki goa, itu ratusan kelelawar yang mungkin terusik langsung berhamburan keluar sampai menerpa wajah mereka. Nani pun dibawa masuk ke dalam goa. Lalu tepat tiba di dalam goa, di sebuah tempat semedi. Nani disuruh duduk di lantai goa tanpa penerangan sama sekali. Mbah Wanto menata sesaji di situ, langsung ngerekes ke Prabu Kalasrenggi, melaporkan ada manusia yang ingin bersekutu meminta kekayaan. Selepas itu, Teh Nani pun ditinggalkan oleh Mbah Wanto dan si Mbok Tri. Nah di sini sepeninggalan juru kunci, Nani yang sendiri semedi di dalam goa merasakan rasa takut yang teramat sangat. Dia hanya suruh duduk diam di situ sambil membaca sebuah mantra yang terus dibaca berulang-ulang. Dalam kondisi puasa pula. Nah esoknya si Mbok Tri ini datang lagi ke goa, nganterin makanan. Jadi Nani ini kan sambil semedi dia puasa. Malam pertama memang gak ada apa-apa. Tapi walaupun puasa, Nani ini gak boleh sahur. Makannya itu cuman di waktu berbuka saja. Nah si Mbok Tri tiap menjelang maghrib itu datang ke goa nganterin makanan buat Nani. Dan Nani nggak tahu jam berapa, soalnya dalam goa ini betul-betul pekat. Gelap banget, tangan aja nggak kelihatan. Nah, entah di malam yang keberapa nih. Awalnya, Nani hanya merasakan suara hembusan angin di dalam goa. Lantas angin itu menerpa tubuhnya Nani. Namun anehnya, angin ini terasa begitu panas. Sampai sekujur badan Nani basah dengan keringat. Tak berselang lama, datang lagi hembusan angin, namun hawanya berbeda. Kalau yang pertama terasa panas, yang kedua itu terasa begitu dingin sampai tubuh Nani menggigil. Rasanya seperti berendam di air es, saking dinginnya. Lalu entah hari yang keberapa nih, Nani ketika semedi di tengah malam, Nani mendengar suara langkah-langkah kaki binatang di dalam gua. Yang Nani yakini itu suara-suara langkah kaki babi hutan. Karena nggak lama suara babi terdengar. Babi-babi hutan ini menyerbu masuk ke dalam gua
itu mengelilingi tubuh Nani. Nani dikepung rombongan babi hutan yang Nani yakini itu babi siluman. Hari terakhir, Nani yakin itu hari terakhir. Waktu bilang ketika, karena kan besoknya dijemput tuh sama Simbah Wanto. Malam terakhir semedi, Nani yang sedang fokus baca mantra, mata melotot, nggak boleh merem, mata harus melotot. Dia lagi baca mantra. Dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang begitu menggema dari arah sebelah depan goa. Seolah dari depan goa ini itu ada ruangan lagi yang padahal setahu Nani waktu pertama kali datang ke dalam goa, dia itu menghadap ke dinding goa, nggak ada ruangan di sana. Tapi ada yang berjalan kaki dari arah depan. Nah, awalnya gelap, namun makin lama mulai ada terlihat seperti samar-samar cahaya. Agak terang. Nah, di situ Nani terkejut. Di depan Nani muncul 5 orang laki-laki. Tubuhnya tubuh manusia, namun kepalanya kepala babi hutan. Yang satu tubuhnya tegap, gagah, udah kayak binaragawan, bertelanjang dada, mengenakan kain dan celana seperti para jawara di masa zaman-zaman kerajaan. Mengenakan perhiasan seperti emas, di bagian leher seperti kalung, bagian tangan kayak susumping, pakai ikat kepala. Hidungnya hidung babi, tapi sebagian besar manusia. Nah, yang 4 orang itu ceples badannya orang, manusia, tapi kepalanya babi hutan dengan taring mencuat. Itu ada yang bawa tombak, seolah yang 4 orang ini pengawal siluman babi yang ada di tengah. Nah, siluman babi yang ada di tengah ini mengaku bernama Patih Cundrik. Patih dari Prabu Kalasrenggi, Raja Siluman Babi. Nani itu dibangunkan oleh si Patih Cundrik. Lalu dibawa, yang konon katanya mau dibawa menghadap ke istananya Prabu Kalasrenggi. Nani hanya menurut saja. Dia dituntun oleh 4 orang pengawal Patih Cundrik. Patih Cundrik memimpin di depan. Namun pandangan Nani ini gelap. Yang jelas dia hanya dibawa terus berjalan. Telapak kaki terasa menginjak kayak bebatuan. Sampai akhirnya tibalah Nani di depan sebuah pintu. Itu pintunya besar, tinggi, lebar. Dan pintu itu dihiasi dengan ukiran-ukiran serta lapisan-lapisan emas. Nah, ketika tiba di depan pintu, Patih Cundrik diam berhenti. Diikuti pula oleh Nani dan 4 penggawa. Nani mendengar dari balik pintu itu rame suara manusia, laki-laki perempuan. Lalu 2 penggawa pengawal dari belakang maju ke depan, mendorong pintu besar. Kret, pintu terdengar. Ketika pintu terbuka, Nani hanya bisa melongo. Di kiri dan kanan itu ratusan pasang manusia, laki-laki dan perempuan. Ngeri. Ngerinya apa? Yang disaksikan oleh Nani ratusan pasangan laki-laki dan perempuan ini. Mereka sedang asik bercumbu ria. Lalu Patih Cundrik membawa Nani berjalan menerobos. Ada jalan sekitar 2 meteran lah. Nah, kiri kanan jalan itu, jalanan batu, itu ratusan pasang manusia lagi pada bercumbu. Nani terkejut, ternyata di alam jin ini siluman Bagong lagi party nih. Lenguhan-lenguhan laki perempuan terdengar, gak ada yang malu. Semua saling bercumbu, saling memuaskan diri, dan tidak memperdulikan Nani yang lewat di tengah-tengah mereka. Singkatnya, Nani pun dibawa ke sebuah ruangan
seperti aula. Di situ berdiri di depan tahta seorang lelaki yang gagah. Wujudnya manusia, namun terlihat rambutnya itu panjang dan kasar seperti bulu babi. Dan dari kiri kanan sudut bibirnya terlihat taring yang mencuat ke bawah, mencuat ke atas. Matanya hitam, menatap tajam ke arah Nani. Nani ikut menyembah seperti Patih Cundrik. Yang ternyata laki-laki itu tak lain adalah Prabu Kalasrenggi, Raja Siluman Babi. Nah, di sini Nani pun ditinggalkan sendiri. Patih Cundrik dan para penggawanya mundur keluar dari aula. Selepas itu, Prabu Kalasrenggi menggupaikan tangan. Nani berdiri, berjalan menundukkan kepala mendekat ke arah Prabu Kalasrenggi. Prabu Kalasrenggi pun berkata agar Nani mengikuti dirinya. Nani pun berjalan dituntun Prabu Kalasrenggi yang ternyata menuju ke sebuah kamar. Di dalam kamar, Prabu Kalasrenggi pun berkata kepada Nani, "Nduk, aku iso jadiin kowe wong sugih." Jadi si Prabu Kalasrenggi bisa menjadikan Nani orang kaya. Dan syaratnya, Nani harus melayani Prabu Kalasrenggi. Dan nanti Nani harus menyerahkan tumbal. Dan yang diminta oleh Prabu Kalasrenggi adalah anak pertama Nani. Di sini Nani tanpa beban apapun menyetujui dan menyanggupi syarat yang diajukan Prabu Kalasrenggi. Yang akhirnya Nani pun bercumbu oleh Prabu Kalasrenggi di dalam kamar itu. Yang ketika ditindih Prabu Kalasrenggi, dalam pandangan Nani, Prabu Kalasrenggi wujudnya berubah-ubah dari wujud manusia sampai wujud siluman babi. Begitu menakutkan, begitu menyeramkan. Nani sampai kelelahan melayani Prabu Kalasrenggi. Sampai selesai aksi persetubuhan itu terjadi, Prabu Kalasrenggi menyerahkan sesuatu kepada Nani. Yang diserahkan Prabu Kalasrenggi itu ternyata selembar kain hitam yang disebut kain pusaka rubah raga, di mana dengan kain itulah Nani nantinya bisa berubah menjadi siluman babi dan mencuri uang milik warga. Dan bukan hanya itu, nanti si Patih Cundrik itu akan mendampingi Nani. Jadi walau Nani berubah wujud jadi babi, terus gesek-gesek badan, nyuri duit milik warga atau siapapun yang jadi targetnya, dia nggak akan bisa terlihat oleh manusia. Dan yang kedua, si Patih Cundrik ini nantinya ketika Nani membuka usaha, dia akan membantu melancarkan usahanya Nani. Jadi bukan cuma keliaran jadi babi nyolong duit, kagak. Tapi ya mungkin setiap pesugihan babi ngepet itu kan beda-beda. Nah, ini yang dilakukan oleh Teh Nani. Selain dia bisa nyolong duit warga dengan berubah wujud jadi siluman babi, dia pun dibantu usahanya sama si Patih Cundrik, utusannya Prabu Kalasrenggi. Kain itu pun Nani terima. Lantas dibawa keluar nih dari kamar. Tiba di aula tempat pertemuan. Di situ sudah ada Patih Cundrik dan 4 penggawanya. Nani pun diantarkan oleh Patih Cundrik kembali ke alam manusia. Nah, ketika keluar dari aula, Nani masih terkejut. Itu ratusan pasang orang masih asik bercumbu seperti yang tidak kelelahan. Nani bertanya ke Patih Cundrik, "Gusti Patih, mereka siapa?" "Mereka itulah orang-orang sepertimu
yang dulu meminta kekayaan ke Prabu Kalasrenggi. Kamu pun akan sama seperti mereka. Ketika mati nanti, kamu kembali ke alam ini. Dan kamu hanya akan mendapatkan kenikmatan nyata di sini. Wih, gila. Pesta gitu kan. Nani pun mengangguk. Namun semakin jauh berjalan melewati ratusan pasang manusia, Nani terkejut karena ketika sesekali menoleh, wujud itu berubah. Bukan wujud manusia, tapi wujud mereka beralih-alih rupa dari wujud manusia ke wujud babi hutan. Bergidik ngeri Nani dibuatnya. Namun apa daya lah, gak mungkin dia membatalkan ritual yang sudah dilakukan. Perjanjian sudah diteken. Kontrak sudah ditandatangan istilahnya. Tiba di depan pintu. Pintu kembali didorong oleh dua punggawa. Nani dituntun oleh Patih Cundrik. Dan saat itulah ketika melewati pintu, Nani merasakan kepalanya pening berputar. Lantas pandangan gelap, Nani pun tak sadar. Lalu esoknya jam 3 dini hari, kan dari rumah Simbah Wanto dan Botri itu menjemput Nani. Nah, ketika Mbah Wanto tiba di dalam goa, dia pun membangunkan Nani, yang ketika Nani terbangun, dia kondisinya telanjang bulat tak berbusana. Selepas itu Nani mengenakan kembali pakaian, lalu dituntun keluar dari dalam goa, kembali pulang ke rumahnya Mbah Wanto. Nah, itulah Tika, apa yang Teteh alami di tempat semedi. Nggak berat kok, asal kita sanggup melayani Prabu Kalasrenggi. Karena nantinya setiap 40 hari sekali, Prabu Kalasrenggi akan meminta jatah untuk dipuaskan nafsu birahinya. Dan timbal baliknya, Teteh akan jadi orang kaya. Ucap Nani tersenyum ke arah Tika. Tika pun hanya menggelengkan kepala sampai bergidik ngeri. Di sini Nani nggak cerita tentang tumbal. Dikiranya Nani, Tika nggak tahu. Tika pun yang gak mau ngomong, bodoh amat lah, itu urusannya Teh Nani. Nani dan Tika pun melanjutkan kembali perjalanan. Bus kembali melaju. Melewati daerah Pantura kan, Indramayu tuh, Cirebon, baru ke Bandung. Nah, tibalah di Bandung, di terminal. Nani ini menyerahkan sejumlah uang kepada Tika. Tika, ini uang buat kamu, rasa terima kasih Teteh udah kamu temenin berangkat ke Tuban. Sekarang Teteh nggak mampir dulu. Teteh mau langsung balik ke Garut untuk menyiapkan ritual. Ucap Teh Nani saat itu. Tika pun hanya mengangguk saja. Dari terminal, Tika pun naik angkot menuju ke daerah tempat tinggalnya. Sedangkan Nani naik bis yang akan mengantarkan dia pulang ke Garut. Dan setibanya di Garut, Nani memulai aksi perdananya menjadi pelaku pesugihan siluman babi ngepet Prabu Kalasrenggi, gesek-gesek badan ke dinding rumah warga. Nah, itulah pengalaman Teh Tika yang pernah mengantarkan sahabatnya melakukan ritual pesugihan di daerah Tuban. Pesugihan babi ngepet dengan menumbalkan anak kandung Teh Nani sendiri.